wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan keluarga waktunya. Insya Allah tidak lama. Di sini kami berempat CGP mau menyampaikan tentang budaya positif sekolah. Ini banyak sekali ilmunya, banyak sekali yang bisa kita refleksi dari diri kita sendiri ya. Nanti ada banyak materinya. Kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Siska Indah Wulandari. Saya dari CGP Angkatan 4. Gila kan? Iya, saya Siska Indah Wulandari CGP Angkatan 9. Saya Anissa Mepratini dari CGP Angkatan 9. Saya Eri Munazian, saya CGP Angkatan 955. Saya Aris Mazda, CGP Angkatan 9. Oke, materinya nanti ada beberapa, kami sampaikan bergantian. Ya, ini profil kami. Materi yang pertama itu disiplin positif dan kebajikan universal. Nanti kami bergantian. Kegiatan tematik. Nah, ini saya cobakan ke 30 detik karena saya ajak Bu Eri sama Bu Lisa ya sini. Kegiatan tematik. Jadi Bu Eri saya beri sesuatu yang berharga dan ini harus dilindungi baik-baik. Sekarang tugas Bu Lisa mencoba membukanya. Dalam waktu 30 detik boleh di itik-itik, boleh dicubit, boleh dirayu. Gak lama. Ternyata terbuka tidak? Tidak terbuka. Oke. Saya tanya. Jadi makannya ayam. Itu sesuatu yang berharga. Strawberry dilindungi betul. Bu Lisa sekuat apapun dan di titik-titik ternyata tidak dibuka juga. Jadi ada pertanyaan. Saya mau tanya, mengapa tangannya nggak dibuka? Karena saya melindungi apa yang harusnya saya lindungi. Tidak ada alasan untuk saya membuka barang berharga ini. Tidak ada alasan untuk membuka barang berharga ini. Dia lindungi dengan sepenuh hati. Jadi pertanyaannya, yang mengontrol Bu Erin siapa? Saya sendiri. Saya sendiri. Dia sendiri yang mengontrol. Dia melindungi apa yang dia miliki. Ya, ini tentang teori kontrol. Bahwa siapa yang mengontrol kita, diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena ada sesuatu yang sedang dia pertahankan. Jadi ada teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glaser. Ada kesalahan atau miskonsepsi. Saya juga menyadari untuk diri saya sendiri. Ada kesalahan konsepsi. Kita mengatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata dalam ilmu ini tidak. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun murid mau mengikuti kita, biasanya ada tujuan. Salah satunya aku di mana, atau aku di rumah, rasa tidak nyaman. Jadi dia melakukan itu karena dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sebenarnya dia nggak bisa dikontrol, dialah yang menentukan dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengeluaran positif itu efektif dan bermanfaat. Seperti kita nanti kalau kamu begini, saya kasih uang, memberikan pujian, memberikan hadiah, itu ternyata juga ilusi. Kenapa? Karena mungkin anak itu akan menggantung hadiah. Ketika hadiahnya dihentikan, mungkin dia tidak akan melakukannya lagi. Ya. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak bersalah kita marah-marahin,
aja dia begitu. Tetapi nanti sifat itu muncul lagi ketika berhadapan dengan orang lain. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sama mungkin kita kembali ke saya pribadi ya, terhadap anak saya sendiri atau terhadap siswa-siswa saya. Ternyata kalaupun mereka melakukan itu kadang keterpaksaan. Jadi manfaatnya ilusi bahwa mereka melakukan sesuatu tidak permanen karena ada faktor-faktor tertentu. Ya. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang punya disiplin diri untuk berperilaku baik mengacu pada nilai kebajikan yang datangnya dari diri sendiri atas kesadarannya, bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita ini ingin menciptakan anak-anak yang mau melakukan hal-hal baik, tetapi memang muncul dari hatinya, bukan karena takut dihukum atau mau dapat imbalan. Nah, ini ada 3 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Orang melakukan sesuatu kalau menurut Gianni Gose, yang pertama, 1, menghindari hukuman. Sekarang kayak kita mau berangkat pagi mengerjakan tugas ke sekolah, pasti ada motivasinya. Misalnya aku dibetul kepala sekolahnya, atau pengen dikatakan baik misalnya. Banyak sekali motivasinya. Atau saya memang melakukannya ini dari hati saya, karena ini panggilan dari hati. Ada anak-anak yang di kelas menunggu saya untuk mendapatkan ilmu. Susah payah mereka berangkat dari rumah, rumahnya jauh, mungkin sambungnya terbatas. Akhirnya kita menghargai diri kita dengan cara, oh iya, ada anak-anak yang menunggu saya. Jadi perilaku manusia itu 1, motivasinya menghindari hukuman, melakukan sesuatu itu karena gak mau dihukum. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Jadi melakukan sesuatu karena takut dihukum. Dan ini sifatnya sementara. Kalau misalnya ada 5 guru, 1 guru suka menghukum, yang 4 enggak, mungkin dia akan menurut ke guru yang 1, tapi ke guru yang lain muncul sifat yang itu, malas mengumpul tugas misalnya, karena dia melakukannya karena ekstrinsik, takut dihukum. Kalau sama guru yang ini tidak pernah dihukum, maka dia tidak mengumpulkan. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini juga motivasinya ekstrinsik, dari luar, tidak dari hatinya. Sehingga apa? Dia melakukannya hanya untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan sanjungan orang tertentu. Tugas kita adalah yang ketiga, memunculkan motivasi diri anak untuk secara pribadi dari hatinya ini mereka muncul rasa dihargai, mengacu nilai-nilai kebaikan yang dia percaya. Ini sifatnya internal, memang sudah dia sadari. Misalnya seperti kita menggunakan pakaian hijab, itu sesuatu yang nilai kita hargai. Mau nggak dibuka dibayar 100 juta, dibuka di sini? Ada yang mau? Mungkin nggak mau, karena apa? Itu sesuatu yang saya hargai dan saya lakukan dari hati, bukan karena pujian, bukan karena takut dibilang tetangga apa. Jadi melakukannya secara intrinsik, muncul dari hatinya masing-masing. Oke, ada 3 beda: hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita lihat ya. Hukuman, apa bedanya? Hukuman itu bersifat satu arah, tidak menentu. Siswa tidak tahu apa yang akan dia dapatkan atas kesalahannya, bisa fisik atau psikologinya, perasaannya. Kalau itu yang kita lakukan, maka siswa jadi pasif, banyak apa sih, nggak peduli, atau bahkan dia agresif. Itu kalau kita menghukum. Jadi pokoknya kesalahan ini kali 70 kali misalnya, itu hukuman.
diketahui oleh murid kalau dia melakukan ini apa hukumannya sudah ada rule-nya, sudah disepakati. Ini biasanya tata tertib yang dibuat oleh sekolah yang bikin dibagi ke orang tua kemudian membaca menyepakati. Ya, konsekuensi ini murid harus menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Kalau institusi nanti ada di materi terakhir, ini menciptakan kondisi supaya siswa mampu memperbaiki kesalahannya dan memecahkan masalahnya. Dia akan berpikir kesalahan saya apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya perbaiki. Ini untuk menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ini mungkin bisa tulisan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa jawab. Ganti pakai kue seperti berata-berata. Enggak, itu dia. Bisa mati. Ini enggak paham loh. Kayaknya enak itu loh, enggak masak-masak. Cabut aja saya kayaknya enak banget kemarin. Enggak masak-masak. Ada kipas angin kali ya? Tadi nggak ada kipas angin. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan pemaparan tentang teori hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah selanjutnya di sini saya ada pernyataan yang harus kita pecahkan bersama. Itu yang pertama adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi. Kemudian yang kedua, berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol saat jam pelajaran. Hukuman. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan siswa dari kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Kemudian pulang lebih akhir 20 menit karena terlambat mengikuti pelajaran. Konsekuensi. Ya. Ini contoh penerapan hukuman atau konsekuensi yang sudah biasa kita lakukan. Ternyata seperti ini Bapak Ibu perbedaannya. Sebaiknya kita melakukan hukuman atau konsekuensi. Sebaiknya konsekuensi. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini menurut Cohen, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan ini ternyata makna nilainya sama dengan menghukum, yaitu ada penghargaan tidak efektif, ya. Jadi penghargaan ini menyebabkan hubungan tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta penghargaan menghukum. Ini nanti teori restitusi akan dijelaskan untuk materi terakhir. Selanjutnya adalah yang akan saya sampaikan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ada syarat pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Positif berarti bukan dilarang atau jangan, tapi menggunakan kalimat yang positif, mengandung nilai baik. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga memiliki kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian peninjauan dari waktu ke waktu. Nah,
Nah, di sini ada beberapa contoh peraturan dan nilai-nilai kebajikan yang dituju. Sama Bapak Ibu, di sini ada pernyataan tentang peraturan dan kita akan menentukan nilai kebajikan yang dituju. Yaitu yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya merupakan nilai kebajikan apa ya Bapak Ibu? Perapihan bisa. Tanggung jawab. Ya, lanjut yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghargai atau menghormati orang lain atau bisa toleransi ya Bapak Ibu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya ini merupakan nilai kebajikan yang disiplin. Kemudian peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Ini nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Apa ya Bapak Ibu? Dilarang melakukan. Cinta damai bisa Bapak Ibu. Ya, menghargai orang lain juga bisa. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini nilai kebijakannya. Menghormati orang lain, disiplin juga bisa. Kemudian dilarang merokok, kesehatan. Dan peraturannya tadi gunakan masker, nilai kebijakannya yaitu kesehatan. Ya, jadi di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi kita bersama-sama dengan murid, contohnya bisa membuat kelas gitu ya Bapak Ibu. Kita bersama-sama dengan anak-anak untuk membuat peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian kedua, mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas-kertas besar, dan di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk yang tadinya negatif menjadi positif. Seperti misalnya dilarang merokok, kita ganti menjadi kalimat yang positif, atau dilarang terlambat atau dilarang datang telat gitu ya, lebih tepat waktu gitu. Seperti itu mengubah kalimat menjadi positif. Ini contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi anak itu singkat, padat, dan mudah diingat gitu. Dan kalau positif kan yang dicepat diserapnya itu disuruhnya jangan lari, jalan saja gitu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Mungkin Anda mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah bersama-sama. Selanjutnya setelah beberapa peraturan kalau disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah bukti pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi dia lebih sedikit jumlahnya kata-katanya dari peraturan. Sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah tidak terlalu banyak. Itu berkisar 3-7 prinsip keyakinan. Kalau terlalu banyak, maka warga kelas sulit untuk mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Contoh keyakinan kelas, hormat. Nilai kebajikannya hormat Bapak Ibu. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian contoh nilai kebajikan bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, ini nilai kebajikan diterima dan dimiliki.
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, ini selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Bu Evi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan penjelasan mengenai budaya positif. Materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak kita atau kita sendiri ini memiliki tangki perasaan Bapak Ibu, yang di dalamnya adalah kebutuhan dasar, ya, yang harus dimiliki atau yang harus ada pada diri setiap anak. Apabila anak-anak kita kekurangan 5 dasar ini, itu akan terlihat dari perilakunya. Seperti itu yang saya pahami. Misal, ternyata ada anak-anak kita yang di sini selalu membuat bapak ibu gurunya pusing gitu ya. Tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan itu, baju dikeluarkan dan sebagainya. Ternyata anak-anak tersebut itu memiliki tangki perasaan yang kosong. Nah, tangki perasaan apa saja yang kosong tersebut gitu. Nah, di 5 kebutuhan dasar manusia ini kita semua akan mempelajari apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, saya jelaskan dulu 5 kebutuhan dasar manusia ini, bahwa seluruh tindakan manusia atau perilaku kita itu memiliki tujuan tertentu. Ingin diperhatikan, ingin diberi ruang gitu ya. Itu adalah salah satu tujuan yang mendasari adanya kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Ternyata ini adalah karena kebutuhan dasarnya kosong gitu. Ada tangki perasaannya yang kosong. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita tersebut. Nah, 5 dasar manusia itu, 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, kemudian kebebasan, freedom, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian penguasaan itu apa ya, lupa saya, kemudian kesenangan, fun, gitu ya. Nah, seperti saya jelaskan ini satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi pun itu adalah termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ada kasus di modul ini. Yang pertama adalah ada anak yang sering memakan jajan kawan-kawannya. Ternyata apa? Ternyata ada kebutuhan bertahan hidup yang mendasari alasannya kenapa mereka atau anak-anak tersebut mengambil makanan kawan-kawannya. Ternyata apa itu? Makanan. Karena kebutuhan makanan yang harusnya dia penuhi di rumah, itu dia nggak dapat dari orang tuanya. Akhirnya apa? Di sekolah mereka mencari untuk survival itu dengan apa? Dengan mencari makanan dari kawan-kawannya. Seperti itu. Kurang perhatian dari orang tua misalnya ada. Akhirnya apa? Mencari perhatian di sekolah.
rumahnya. Seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah sifatnya psikologis, perasaan gitu ya. Kebutuhan disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misalnya ada anak yang sebenarnya dia memakai jilbab baru gitu ya, dan ingin dipuji oleh nah, pujian itu dia merasa bahwa dia disayangi, dia diterima oleh kawan-kawannya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada ya Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak kita kalau berkelompok itu ada yang nggak berkelompok ya. Nah, bisa jadi apa ya, rasa diterimanya itu dia tidak tercukupi gitu. Seperti itu. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja dan sebagainya. Istilahnya ada teman sefrekuensi gitu, seperti itu. Jadi yang bisa klop. Kenapa? Karena dia diterima di kelompok tersebut. Kalau dia disuruh gabung dengan kelompok lain, dia nggak bisa karena ya tidak diterima. Seperti itu. Widi deh. Kemudian anak-anak yang memiliki dasar kasih sayang dan rasa diterimanya lebih tinggi, itu biasanya lebih disukai dan diterima oleh lingkungan. Ini kenapa sih seperti ini? Karena mereka tensi perasaan diterimanya itu sudah mereka penuhi, sudah mereka dapatkan dari orang tuanya. Diperhatikan, diberi kasih sayang oleh orang tuanya, sehingga mereka datang ke sekolah ini sudah full time rasa kasih sayangnya, sehingga dia bisa kalau kemana saja gitu ya, dengan siapa saja. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, kemudian mereka mencari teman sebaya dan bekerja dengan kelompoknya, punya geng gitu ya, geng bonding. Kemudian ini yang ketiga, biasa dari HP itu penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan, pengen diakui, dihargai, dihormati. Itu yang ketiga. Ini adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, kemudian menjadi kompeten. Saya yang paling bisa, saya yang paling hebat, atau seperti itu ya, prestasi. Karena itu akan meningkatkan harga dirinya, rasa dihargainya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dirasa berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Jadi biasanya anak-anak yang lebih lebih menonjol gitu ya, karena dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa, dia mampu. Tapi ada yang negatif, dia menonjolkan penguasaan yang negatif, ada juga yang menonjolkan positif. Jadi anak-anak kita memang pengen menunjukkan dia bisa gitu ya, dari segi apapun, dari pelajaran apapun gitu, seperti itu. Tapi ada juga yang sifatnya negatif, seperti itu. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, nah biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, jadi pengen ketua kelas, ketua kelompok, pengen mengontrol orang gitu ya, pengen mengatur. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa apabila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematis, tahu prosedurnya gitu ya, langkah-langkahnya untuk mencapai yang terbaik. Nah,
Nah, dan yang terakhir adalah kebebasan atau freedom. Jadi ini adalah kebutuhan dasar di mana mereka bebas untuk menentukan kebutuhannya, kemandirian, otonomi, tidak mau diatur seperti itu. Dan biasanya anak-anak yang ingin bebas itu adalah yang mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain dan mencoba hal baru. Jadi menurut dia seperti itu. Bisa bersifat positif juga bisa bersifat negatif. Nah, ini kebutuhan alat kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kemudian bermain dan bertawa. Dresser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi itu dapat bermain. Jadi dengan permainan itu membuat mereka senang. Kebutuhan dasarnya terpenuhi gitu, dengan bermain. Jadi kalau belajar bisa lebih dengan ice breaking, kemudian belajar di luar, kemudian belajar mereka sambil move kemana-mana bergerak, itu sebenarnya kita tanpa sadar sedang memenuhi tangki ini, kesenangan anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak itu kalau sudah senang kepada yang mereka senangi, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Suka mengisi barang, suka bergerak, dan macam-macam. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah posisi ada 5 posisi kontrol guru yang bisa jadi itu ada di diri kita. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang akan saya jelaskan di sini adalah nomor 1 dan nomor 2. Mari kita cermati apa saja sih posisi